Hari ini kita berdua ya, Bu Wiwin ya. Siap, kita berdua. Iya, biar lebih seru ya hari ini. Biar nggak sepi. Biar nggak sepi, betul sekali. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu eh, Bapak Ibu guru yang ada di kelas 2A bersama sekarang ini. Lalu juga orang tua siswa yang ada di rumah semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Ada kegiatan parenting dari sekolah kita. Semoga juga bisa bermanfaat. Begitu ya Bu Wiwin ya. Betul sekali, Bu Mala. Temanya hari ini apa Bu Wiwin kira-kira? Temanya itu peran orang tua terhadap perilaku baik anak. Nah, Ini jadi juga selama ini kan ya mungkin karena masih terbawa-bawa COVID ya harusnya sudah tidak ya Bu Mala sudah 4 tahun yang lalu tapi ya untuk lebih mengingatkan kembalilah kita sebagai orang tua bagaimana supaya anak kita juga bisa berperilaku lebih baik lagi. Begitu? betul sekali. Nah ini, oh suaranya kok hilang lagi Bu Wiwin? Waduh, ini berarti harus 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 begini. dipegang sepertinya. Harus begini Nah, dipegang. Oh ya udah saya pegang nah, saja. jadi biar terdengar suaranya gitu ya. Baiklah, Iya. Nah, harus hari dipegang. ini memang kita temanya sangat menarik gitu ya Bu Wiwin ya tentang Ya, peran orang benar. tua. Mungkin kita juga sebagai orang tua muda begitu ya. Ya. Nanti akan banyak sekali informasi dari Pak Eko. Nah, Bu, hari ini kita kedatangan walau via Zoom ya. Ya, ini ada Pak Eko Purwanto. Mungkin sedikit kita bisa memperkenalkan beliau kepada para Bapak Ibu guru dan juga kepada orang tua di rumah. Begitu Bu Wiwin. Ya, ini saya kaget lihat profilnya Pak Eko ini. Ternyata alumni Bu Mala. Betul sekali ternyata. Ternyata dari TK sampai SMP-nya dari Yosudarso. Betul Ternyata sekali. alumni Yosudarso. Iya, Ya, Pak Eko ini lahir di Karawang, ya. Kemudian tinggalnya ada di Grand Mutiara Village. Untuk riwayat pekerjaannya pernah mengajar di SD Inklusi Patmo School Jakarta, kemudian SD Dian Harapan, SD Bintang Laut, TK Pelita Harapan, kemudian sebagai founder di Rumah Belajar dan Saung Baca, juga sebagai founder di Saung Karya. Pernah juga eh sebagai terapis ini yang terakhir ya. Terapis di Sekolah Khusus Tam Kids Jakarta dan yang terakhir ini masih aktif di BLK Amanda Karawang. Jadi Pak Eko ini sekarang adalah sebagai terapis perilaku. Nah, ini terapis perilaku apa ini kemarin? bermain. Oh, ini terapis perilaku bermain ini seperti apa ini Bu Mala bermain yang bagaimana ini? Nah, nanti kalau Mungkin soal itu kita cari tahu ya dari iya, Pak Eko kita ya. cari tahu bersama ya Bu Wiwin. Terima kasih sudah menyampaikan dan memperkenalkan Pak Eko. Semoga nggak salah ya Pak Eko panggilannya. Atau mau Iya. dipanggil Enggak Bapak salah Pak Anton? Eko Oh, aja, iya, enggak iya. Pak Eko Terima aja. kasih. Ternyata alumni dan begitu banyak sekali pengalaman Pengalamannya, ya yang betul. sudah dilakukan Pak Eko. Dan mungkin sebelum kita ke kegiatan inti kita gitu Bu Wiwin, alangkah lebih baik kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Yohanes. Begitu. Selamat pagi Bapak Ibu, marilah kita mengawali kegiatan parenting kita pada pagi hari ini dengan tema peran serta orang tua dalam mendidik perilaku baik anak, khususnya SD Yosudarso Karawang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Murah, kami bersyukur atas berkat, rahmat, dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Dalam rencana dan kegiatan sekolah kami mengundang orang tua siswa-siswi kami, wali murid siswa-siswi kami untuk hadir dalam membimbing, mendidik, serta menjadi orang tua yang baik bagi peserta didik kami, bersama dengan guru-guru, staf, dan seluruh karyawan, serta lembaga dan pemerintah yang menangani pendidikan sekolah dasar.
Tuhan yang Maha Murah, sertailah kami dalam pertemuan hari ini. Semoga ini menjadi rencana yang baik bagi kami sebagai guru, sebagai orang tua, untuk membantu anak-anak didik kami menjadi siswa-siswi yang berperilaku baik, yang positif, dan dapat berkembang menghadapi lingkungan dan perkembangan zaman yang ada di antara kami. Kami juga berdoa bagi peserta didik kami yang sampai saat ini telah memberi pengaruh dampak positif bagi lingkungan, bagi teman-temannya, bagi sekolah dan bagi keluarga serta masyarakat. Semoga perilaku baik mereka dapat ditingkatkan kembali dan memberi mereka nilai positif, penghargaan positif di masyarakat, di rumah, di sekolah, serta bermanfaat bagi kemajuan dan pertumbuhan peserta didik kami kemudian hari. Juga kami berdoa semoga ini menjadi prestasi yang dapat ditingkatkan dimanapun peserta didik kami berada. Doa ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, dengan segala harapan dan keyakinan kami bahwa pelaksanaan parenting hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pak Yohanes yang telah membuka dengan doa. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars yang akan dipandu oleh Pak Brahma. Kami mohon bantuan. Indonesia kebangsaan
kasih Pak Brahma atas bantuannya dan kita lanjut ya Bu Wiwin ya. Ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Yakobus Sutarno. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Maaf Pak. Oh ya, ada Ya. gambarnya. Ya, delay. Terima kasih Bu Mala atas kesempatannya dan terima kasih juga Bu Mala telah memprakarsai acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar mudah-mudahan ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para orang tua siswa yang saya cintai, Bapak Ibu guru yang hari ini juga mengikuti kegiatan ini dalam satu ruangan di dalam kelas karena mereka juga berdiskusi atas hal-hal yang disampaikan oleh nanti narasumber. Ya, terima kasih juga orang tua yang sudah menyempatkan waktunya dan mohon maaf kalau pada pagi hari ini tersita kegiatan Bapak Ibu di rumah dengan harus mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf juga kegiatan ini hanya bisa terlaksana melalui Zoom, tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi kami menyadari bahwa inti dari pertemuan ini adalah apa-apa saja yang akan kita dengar, ya, akan kita serap, sehingga tidak mengurangi makna jika pertemuan ini juga hanya dilaksanakan melalui daring. Ya. Bapak Ibu semua menyadari bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Kita sadari itu. Bahwa keluarga adalah sebagai yang pertama dan utama memberikan pendidikan untuk anak-anak. Kenapa dikatakan yang pertama? Karena memang siswa hadir dari sebuah keluarga. Dari belean tangan-tangan kasih papa dan mama di rumah. Kenapa dikatakan yang utama? Karena proses pendampingan mungkin waktunya lebih banyak di rumah dibanding di sekolah. Menyadari akan hal itu, Bapak Ibu, bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Maka berbagai macam upaya dari sekolah terus diusahakan bagaimana caranya, seperti apa, lalu kapan kita bisa bersama-sama untuk membangun agar pribadi anak menjadi pribadi-pribadi anak yang baik. Ya. Yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Eko pada pagi hari ini yang bersedia bersama-sama kami untuk berbagi hal baik, ya, kepada kami semua, kepada para guru dan para orang tua. Ya, saya kenal baik Pak Eko seperti apa. Karena dulu pernah bersama-sama juga dengan saya di sekolah SD Sudarso. Ya. Dan Bapak Ibu, kami tidak meragukan apa yang akan disampaikan Pak Eko karena pengalamannya. Ya, beliau banyak berkecimpung
dengan pendidikan juga, terutama untuk anak-anak kecil. Ya. Maka tepat kiranya pada pagi hari ini kita akan berbagi bersama, mendengar bersama dengan Pak Eko. Terima kasih ya Pak Eko kehadirannya di sini. Ya. Berikutnya bahwa harapan dari kami adalah semoga pendidikan anak-anak yang kita akan kupas dari berbagai macam sisi itu bersinergi dengan sekolah. Ya, jadi apa yang diberikan di rumah, ditidakbolehkan di sekolah, dibolehkan di sekolah itu juga sejalan dengan apa yang dilakukan atau diterapkan di rumah. Karena kita orang tua juga adalah guru untuk anak-anak kita semua. Ya. Terakhir, harapan kami adalah semoga anak-anak SD Sudarso tumbuh, berkembang, dan berperilaku baik, dikawal oleh Bapak Ibu di rumah, dikawal oleh Bapak Ibu, ayah bundanya yang kedua di sekolah. Sehingga mampu menjadikan anak-anak sesuai dengan lagu Mars Yayasan Salib Suci. Kita mendambakan anak-anak lulusan Yosudarso adalah anak-anak yang beriman, berilmu, dan beramal kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, selamat berproses, selamat berbagi, dan selamat mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada Bu Mala. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Tarno atas sambutannya pagi hari ini. Kita kembali diingatkan, apalagi dengan tema pada pagi hari ini sangat menarik. Semoga Bapak Ibu di rumah, Mama Papa stay untuk mengikuti Zoom dari awal sampai akhir nanti, karena ada sesi sharing juga. Biasanya para ibu-ibu di rumah ini sangat semangat ya Bu Wiwin ya. Mungkin kita juga begitu Tuh, nanti. nanti akan banyak tanya kayaknya Bu Mala. Iya, karena menarik ya untuk temanya, dan Ya. mungkin nanti yang akan banyak dibahas oleh Pak Eko itu terkait dengan perilaku, hal-hal yang baik yang bisa juga dilakukan dan diterapkan di rumah dan juga di sekolah. Mungkin tidak lama-lama kali ya Bu Wiwin, takutnya Ya. sudah pada penasaran. Kita Betul. langsung saja ke Pak Eko. Pak Eko, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya jelas? Sangat jelas, Pak. Sangat Jelas jelas. sekali. Iya. Nah, selamat pagi kepada Pak Tarno, dulu guru saya ketika saya SD. Lalu Selamat pagi, ya. selamat pagi Pak Tarno. Lalu kepada Bu Mala, Bu Wiwin, terima kasih sudah mengundang saya ke sini untuk banyak berbagi, kepada para guru juga yang ikut serta, dan tidak lupa kepada orang tua yang sudah meluangkan waktunya. Sabtu saya kira waktu yang sangat berharga, tapi masih bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan saya di sini, dengan para guru. Saya mengucapkan terima kasih banyak, gitu. Pemaparan saya kali ini berdasarkan penelitian dari B.F. Skinner ya tahun 1930 tentang operant conditioning. Saya kira yang pernah belajar psikologi ngerti banget ini tentang ini, yaitu manusia bergerak karena ada rangsangan dari lingkungan. Sebagai contoh misalkan kalau kita ada di dalam suatu kendaraan umum, lalu tiba-tiba penumpang lain lihat jendela, lalu ada penumpang-penumpang lain juga lihat jendela gitu kan. Tanpa kita sadari kita juga ikutan, betul nggak? Tanpa kita tahu apa yang terjadi di luar gitu. Ternyata mungkin ada kecelakaan, ternyata atau ada apa, ternyata ada apa. Jadi kita bergerak karena lingkungan kita bergerak gitu ya. Nah, lalu bagaimana perilaku itu terbentuk gitu. Jadi perilaku itu terbentuk itu karena ada teori namanya teori ABC gitu ya. Teori ABC, A-nya tuh antecedent, B-nya behavior, C-nya consequence. Kalau kita terjemahkan, antecedent ini pemicu. Antecedent sebagai pemicu ditambah behavior, perilaku yang keluar menghasilkan consequence atau
respons gitu ya. Nah, contoh kecil, bayi merasa lapar, bayi di bawah 6 bulan lah, bayinya lapar. Kemudian apa yang dia lakukan? Behaviornya biasanya nangis, lalu orang tuanya tahu, oh lapar. Konsekuensinya bayi menangis mendapatkan susu, gitu kan? Seiring jalan waktu, bayinya bertumbuh dengan baik, dia udah bisa babbling di umur 2 tahun gitu ya. Ma, makan. Atau ma, mau pipis, ma pipis, dia udah bisa gitu ya. Tapi khusus untuk susu, kok dia nangis, dia jerit-jerit, dia tantrum gitu ya. Mamanya udah mulai merasa kewalahan, kok khusus untuk susu dia nggak mau ngubah perilakunya gitu ya. Lalu kita coba kalau pakai metodenya Skinner tadi, anak lapar, anteseden pemicu, behaviornya dia nangis, ya enggak. Kalau kita kasih susu, artinya kita memperkuat perilaku nangisnya, perilaku yang enggak kita inginkan gitu ya, karena udah 2 tahun, nggak bisa nangis-nangis gitu, dia harus bilang kan. Kita mau ngubah perilaku nangis ini. Kalau tetap kita kasih susu, artinya kita terus memperkuat perilaku nangisnya. Kita mau ubah. Jadi dibuat strategi baru. Anak lapar, anaknya nangis, kita nggak kasih susu, gitu ya. Biasanya anak masih nguji, nangisnya makin kenceng. Tetap kita nggak kasih susu. Nangisnya makin kenceng. Kita kasih tahu caranya, alias perilaku pengganti. Nah, bilang susu. Anaknya nggak mau, masih nangis. Tetap kita bilang susu. Anaknya masih nangis, kita bantu dia untuk bilang susu. U-nya dulu aja deh. Kita bentuk pipinya jadi huruf U. Baru kita kasih susu. Otomatis perilaku menangisnya nggak kita anggap ada kan. Gitu kan. Lakuin berulang. Ketika anak lapar, minta susu, kita bilang susu. 2 kali kita bilang susu, dia belum bilang, kita bentuk pipinya jadi U. Dia nggak nyaman dong pipinya dipencet-pencet gitu kan. Biasanya kesempatan selanjutnya kalau kita lakukan konsisten, dia bilang susu, daripada dipencet-pencet pipinya kan. Dia bilang susu, baru kita kasih susu. Berubah nggak perilaku yang tadinya nangis minta susu, sekarang jadi bilang kan susu, kita kasih susunya. Kurang lebih kayak begitu caranya mengubah perilaku gitu loh. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya nggak? Kalau mau bertanya welcome ya, langsung ya. Gitu bisa angkat tangan atau bisa ketik di kolom chat, nanti Bu Mala bisa bantu saya. Pak Eko ada pertanyaan gitu? Gitu Siap, ya. Pak. Baik. Nah, lalu selanjutnya bagi anak-anak gitu ya, pernah lihat nggak Bapak Ibu, anak-anak yang kalau di rumah nih, kalau dia nggak, biasanya kalau karena bingung mau ngapain ya, dia suka masukin tangannya ke botol, terus dia pura-pura nangis. Gitu kan, masukin lagi tangannya ke gitu kan. Intinya sih dia cari atensi gitu kan. Nah, perilaku baik dan buruk itu anak nggak paham. Anak nggak paham antara baik dan buruk. Jadi baik buruk itu harus diajarkan. Sama kayak kita misalkan perbedaan budaya misalkan. Saya tinggal di daerah Jawa Barat. Kalau makan, kaki nggak boleh naik ke atas kursi kan. Dianggap nggak sopan. Tapi di daerah lain, misalkan tempat lain, untuk menghargai tuan rumahnya, kalau kita makan, kita diizinin ngangkat kaki ke meja. Ke kursi gitu kan, ke kursi. Karena masyarakatnya begitu gitu. Itu dianggap penghargaan di budaya setempat. Nah, di setiap budaya beda-beda antara baik dan buruk. Jadi untuk anak-anak pun sama, baik dan buruk adalah sesuatu yang harus diajarkan. Jadi nggak alami dia bisa. Jadi nanti tunggu gede deh, nanti dia paham kok. Nanti tunggu enggak. Diajarkan sedini mungkin gitu. Paling gampang lewat mana? Lewat kegiatan bercerita sebelum tidur gitu ya.
Kalau zaman dulu masih oke gitu ya. Ayah ibunya memberi dongeng sebelum tidur, cerita-cerita tentang perilaku baik, misalkan dari fabel tentang binatang, atau cerita-cerita dari Alkitab, atau cerita-cerita dongeng yang memberikan perilaku baik gitu kan. Anak di situ jadi tertanam bagaimana cara berperilaku baik gitu loh. Tapi seiring perjalanan ke sini di mana gadget makin merajalela gitu ya, saya merasa bahwa kurang banget waktu orang tua itu melakukan bonding sebelum tidur gitu, memberikan cerita-cerita baik atau sharing pengalaman minimal. Hari ini kamu main sama siapa? Anaknya misalkan nggak jawab. Kita harus bikin lebih sederhana lagi, membuat anak mau berkomunikasi ya, karena mungkin terlalu abstrak. Kita sederhana. Hari ini kamu main sama si A atau sama si B? Misalkan dia belum jawab. Kita bikin lagi pertanyaan jadi hanya jawabannya iya dan tidak. Hari ini kamu main sama si A apa enggak? Nah, biasa dijawab kalau iya dan tidak kan. Sangat sederhana. Jadi benar-benar dibikin makin sederhana, makin sederhana, makin sederhana. Apa namanya? Komunikasi kita dengan anak gitu. Jadi nanti tersambung bagaimana hubungan antara orang tua dan anak makin lebih baik, terutama di jam sebelum tidur gitu. Lalu, nah biasanya orang tua punya kewalahan di rumah terhadap perilaku buruk anak-anak misalkan. Apa aja ya perilaku buruk anak yang biasanya muncul nih. Nanti kita akan analisa ini perilaku kenapa nih, apa yang mendasari dia berperilaku seperti itu gitu ya. Karena berperilaku itu harus dibedah lebih dalam, nggak bisa dibilang, oh anaknya mungkin karena ini, mungkin karena itu. Enggak, Bapak Ibu. Jadi ada apa namanya? Ada pattern-nya, ada clue-nya yang bisa kita lihat gitu loh. Dan nanti cara nangannya juga berbeda biasanya. Lalu biasa anak yang kita akan kesulitan kalau di rumah anaknya ngapain sih? Tantrum. Ya nggak minta sesuatu ngamuk, nangis, harus. Ya kan? Apalagi perilaku jelek anak di rumah. Mukul, ya nggak? Mau dapat sesuatu dia mukul. Lalu atau mau pergi les, dia pura-pura sakit perut, pura-pura apa lagi, nangis-nangis dulu acaranya gitu kan, banyak drama kan. Apalagi biasanya perilaku jelek, melempar barang, ya enggak. Terus dia ngacak-ngacak barang yang bukan punya dia, atau dia mau sesuatu yang bukan punya dia ambil gitu kan. Itu banyak perilaku jelek yang biasa kita temui di anak-anak gitu kan. Nah, bagaimana cara menanganinya nanti saya berbagi tipsnya ya. Tapi ingetin saya kalau saya lewat sesuatu atau Bapak Ibu pengen bertanya gitu kan. Aku nanti akan ngasih penjelasan lebih dalam gitu ya. Nah, anak berperilaku jelek, ya berperilaku yang tidak kita inginkan seperti yang tadi saya paparkan kan, melempar, memukul, berteriak, tantrum gitu ya. Itu biasa ada tiga alasan yang mendasar biasa. Satu, problem sensori. Problem sensori ini booming banget karena ada COVID, di mana-mana anak banyak di rumah gitu ya. Jadi anak punya problem sensori. Lalu yang kedua, anak cari atensi. Yang ketiga, anak menghindari tugas. Biasanya tiga itu aja alasan utama anak berperilaku yang tidak menyenangkan. Problem sensori, apalagi cari atensi, yang ketiga menghindari tugas, gitu. Hanya tiga itu. Nah, kita bahas sekarang dari problem sensori ya. Problem sensori ini booming ketika adanya COVID. Tapi sebelum COVID sebenarnya udah banyak sih. Ditambah COVID jadi anak-anak di rumah terus gitu ya. Itu jadi problem sensori. Jadi 90% otak manusia itu berkembang di bawah usia 7 tahun. Jadi 90% berkembang di bawah 7 tahun. Hanya 10% berkembang dari 7 tahun sampai 19 tahun. Jadi umur 19 stop perkembangan otak. Kita mau ngajarin sesuatu yang baru, otak udah nggak terlalu punya elastisitas.
gitu. Jadi akan lebih susah gitu kan. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun ini biasa orang nyebutnya golden age ya, di mana anak ini kelihatannya kok nggak bisa dikontrol, nakal gitu loh. Manjat sini, ngacak-ngacak barang, main busa, bisa jadi dia suka main ludahnya sendiri gitu kan, teriak sekenceng-kencengnya, jadi konotasinya nakal gitu kan. Nah, tapi di usia 0 sampai 7 tahun ini ada yang namanya perkembangan sensori dulu. Jadi mereka mau menghubungkan setiap saraf-saraf di otak itu. Jadi dia mau menghubungkan antara matanya sama tangannya, tangan sama kakinya gitu kan. Sendi-sendi di tangan sama sendi-sendi di leher, dia mau menghubungkan itu semua. Jadi terlihat kok nggak bisa diem gitu ya. Terlihat ini anak nakal banget sih, nggak bisa diem banget. Tapi itu anak sedang belajar di situ gitu loh. Nah, lalu kita bahas dulu, maaf ada yang kelewat. Sensori itu apa aja sih? Sensori apa sih sebetulnya? Sensori itu indera sebetulnya. Bahasa Indonesianya indera. Jadi waktu saya sekolah diajarin namanya panca indera. Ya kan? Penglihatan, penciuman, peraba, pengecap gitu kan. Taktil gitu kan. Pendengaran, udah 5 tuh pendengaran. Tapi ada tambahan 3 lagi ternyata yang nggak disebutin waktu kita sekolah. Ada tambahannya yaitu 1 vestibular, sensori di otak kecil, bagian keseimbangan, gitu ya. Lalu proprioseptik, sensor-sensor di sendi-sendi tubuh, di persendian. Yang ketiga, intrasens, sensor untuk kita merasa haus, kita merasa grogi, kita merasa mau ke toilet, itu ada sensornya di dalam. Jadi nggak cuma panca indera, tapi ada 8. Ada 8 gitu ya. Tambahannya apa? Vestibular, proprioseptik, dan intrasens. Nah, ini kelihatan banget perkembangannya waktu umur 0 sampai 7 tahun. Jadi misalnya anaknya manjat-manjat, bukan karena anaknya karena dia butuh sebetulnya. Dia butuh manjat gitu loh. Anak terlihat pengen manjat kan? Ya alasannya karena dia butuh manjat. Dia mau menghubungkan antara matanya, tangannya, proprioseptik, keseimbangan badannya, vestibular gitu loh. Terus anak suka main busa, bubble-bubble itu kan. Dia mau menghubungkan antara bubble-nya, dia kan akan cium tuh aroma bubble ya. Gitu kan. Indera penciuman, indera penglihatan, karena bubble-nya kan turun pelan-pelan gitu kan. Lalu proprioseptiknya, dia mau tiup kan, ototnya kerja kan, gitu kan. Dia mau menghubungkan itu. Jadi itu ada hubungan antar sel-sel sarafnya di situ. Gitu. Jadi anaknya kelihatan aktif banget. Banyak kegiatan banget gitu kan. Atau anaknya suka nyusun-nyusun barang, lalu dia hajar biar bunyinya kencang, ketumplang gitu kan. Dia mau denger suaranya, jadi dia mau menghubungkan antara proprioseptik sama suara gitu kan, indera pendengaran. Nah, itu yang sering dilakukan anak gitu kan. Gitu kan. Nah, karena COVID biasanya itu jadi nggak bisa dilakukan karena perkembangan sensori paling baik, paling bagus, paling alami itu adanya di alam gitu loh. Anaknya diajak pergi hiking gitu kan, merasakan air sungai, aliran air sungai itu kayak apa, dia harus loncat dari batu ke batu gitu kan. Terus dia merasakan hawa dingin tuh kayak apa, lalu dia atau dia pergi ke peternakan, dia kejar-kejar ayam, dia bisa main lumpur di sawah, dia bisa mandiin hewan, segala macam kan. Itu adalah kegiatan sensori integrasi paling baik gitu loh. Nah, itu biasanya nggak dapat ketika zaman COVID, ketika umur 0 sampai 7 tahun, nggak bisa outdoor, nggak bisa keluar, muncul deh berbagai masalah sensori gitu kan. Nah, masalah sensori biasa dibagi jadi 2 gitu ya. Ada hiposensori, ada hipersensori gitu ya. Nah, cirinya apa nih? Mungkin
putra-putri Bapak Ibu juga ada yang ngalamin. Kita mulai dari yang hiposensori. Hiposensori, jadi dia hipo. Nggak terlalu merasakan, tidak terlalu merasakan. Jadi untuk merasakan, dia harus ada effortnya. Misalkan, dia hiposensori vestibularnya. Keseimbangannya dia hipo, ya, nggak terlalu merasakan. Maka dia akan mencari keseimbangan badannya. Cirinya gimana? Dia setiap kali dia duduk di kursi, dia goyang-goyang badannya. Ada nggak anak kayak gitu? Ya kan? Dia mencari keseimbangan badannya di mana. Gitu. Dia hipo. Lalu ketika suruh berdiri tegak, susah banget. Dia akan jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Karena dia mencari pusat keseimbangan badannya sendiri agak kesulitan. Lalu dia anaknya nggak terlalu merasakan lapar. Nggak lapar gitu loh. Karena dia hipo bagian intrasensnya. Atau dia jarang merasakan haus karena dia hipo juga intrasensnya. Lalu dia suka susun barang, dia pukul sampai suaranya kenceng kemana-mana gitu ya, gumprang, lalu dia ngomong juga suka teriak-teriak keras-keras karena dia hipo bagian pendengarannya. Dia pengen merasakan sesuatu yang keras, kenceng gitu, biar kerasa gitu loh. Nah itu anak hiposensori. Begitu juga dengan apa yang dia lihat, pengennya yang berwarna terang segala macam, maka dia tertarik banget sama yang namanya film-film kartun segala macam yang warnanya beraneka macam ragam gitu kan. Lalu kebalikannya sekarang, anak yang hypersens, terlalu sensitif. Nah, biasanya apa sih anaknya? Picky eater. Makan sesuatu nggak mau. Susah makan gitu kan. Karena dia punya asosiasi tertentu. Aku sering wawancara sih yang udah dewasa, yang waktu kecilnya dia picky eater. Kenapa sih suka milih-milih makanan? Karena kebetulan saya enggak. Dia bilang, ya gimana gitu ya, rasanya nasi gimana gitu. Dia selalu bilang begitu. Oh ternyata diasosiasikan tertentu. Oh kamu kepikiran ya akan lembek, akan jijik katanya. Iya benar, kata dia punya asosiasi tertentu gitu loh terhadap suatu makanan. Padahal belum pernah coba. Hanya karena mengasosiasikan gitu loh. Dia belum pernah coba, tapi dia merasa ini akan lembek, ini akan jijik gitu ya. Nah, anak yang hypersens biasanya kayak begitu. Satu picky eater terhadap tekstur, terhadap aroma bau gitu kan. Lalu dia terhadap rasa juga terlalu pedas, terlalu asin gitu kan. Dia punya hypersensori gitu. Lalu anaknya cepat mabuk kendaraan. Baru naik kendaraan sebentar, dia udah muntah-muntah, udah mual, udah mabuk. Dia hypersensori di bagian vestibular keseimbangannya. Lalu di kolam renang juga dia takut biasanya. Takut nggak ada dasarnya kan, takut nggak ada dasarnya kan. Itu juga anak-anak yang punya hypersensori gitu lah. Lalu kalau yang hypersensorinya di bagian taktil, di bagian peraba, biasanya di telapak kaki, anaknya jinjit. Karena telapak kakinya terlalu sensitif, ya kan? Nah, semua itu hiposensori ataupun hypersensori digolongkan dalam yang namanya sensory processing disorder. Sesuatu kalau dirasa sudah mengganggu, harus diintervensi. Melakukan yang namanya sensory diet. Dietnya bukan diet makan ya. Jadi setiap hari lakuin kegiatan yang berhubungan dengan sensori. Kayak misalkan, kalau pagi kan sekolah. Sore, ayo kita jalan ke sawah. Gitu kan. Setiap sore tuh bisa jalan ke sawah. Atau kita main sepeda. Atau misalnya kita masak. Belanja ke pasar. Pasar kan bau, banyak aroma. Nah, itu challenge banget buat anak-anak hipersensori itu. Dia harus menghadapi bau-baunya itu kan. Jadi nggak bisa dibiarkan, bau kamu cuma sampai depan dulu aja. Nanti pulangnya kita beli yang kamu suka deh. Oke, dia diajak untuk mencium aroma bau gitu kan. Terus besokannya sorenya misalkan apa lagi ya? Kita ini mandiin hewan. Di rumah kebetulan ada kucing, kita mandiin. Nah, itu semua kegiatan sensori yang bisa dilakukan di dalam keluarga. Kalau itu udah merasa ada gangguan,
orang tua harus intervensi, dan paling gampang intervensi sendiri setiap sore atau bagusnya sih sehari 2 kali, pagi iya, sore iya. Kalau pagi sekolah artinya sore, tapi kalau hari libur ya pagi iya, sore iya, gitu. Tiap hari dan tiap hari, catatannya tiap hari, gitu. Lalu problem perilaku jelek yang kedua tadi, yaitu masalah atensi ya, masalah mencari atensi. Ini kasus yang saya tanganin ya. Jadi ada anak nggak mau ngomong gitu loh, nggak mau ngomong, nggak mau ngelakuin sesuatu, selalu menolak gitu ya. Dokter bilang ini ASD nih, tapi aku lihat enggak ASD, ayo kita terapi bermain deh di tempat saya ya. Saya terapi bermain kan kita follow si anak gitu, kita ngikutin dari belakang. Si anak maunya apa, kita assessment satu-satu, si anak maunya apa, sukanya apa, kita lakuin sama-sama, dan kita melakukan harus presence ya, harus datang apa adanya gitu loh, nggak ada distraksi dari TV, dari gadget, dari pekerjaan lain. Aku terapisnya, kamu anaknya harus dihormati, terapisnya harus ngikutin. Enggak. Saya lakukan kebalikannya, saya ngikutin si anak dari belakang gitu ya. Oh ternyata dia suka gunting tempel dan dia suka komputer gitu ya. Ayo kita bikin maket komputer ya. Ini digunting sebelah mananya, atas apa bawah? Karena dia suka gitu ya maket komputer ya. Dia mulai tunjuk. Oh atas, oke deh gunting atasnya. Ini mau berapa panjang CPU-nya, monitornya? Segini apa lebih panjang lagi? Dia tunjuk. Oh lebih panjang, oke. Di pertemuan kesekian belas kalinya dia mulai ngomong. Lebih panjang Om Eko itu kurang. Oh bisa ngomong. Terus apalagi ini bagusnya CPU-nya merek Samsung. Oh iya, kita tulis Samsung. Lama-lama dia ternyata berkomunikasi bagus, gitu loh. Aku cek gitu ya, aku pilah-pilah. Oh, ternyata kan aku pasti visit ke rumah dong. Sebagai terapis kan aku visit ke rumah. Apa situasi di rumahnya? Wajib kan. Di rumahnya, ketika anaknya bicara, ibunya dan ayahnya di rumah lagi ngelakuin pekerjaan lain. Jadi misalnya ibunya lagi masak, anaknya mulai nih banyak cari atensi kan, misalkan susun barang, mau ngajak main tapi lewat gestur gitu ya. Mamanya nggak ngasih respon cuman nanti gitu loh. Apa yang dirasakan anak? Ya dia merasa tertolak kan untuk mau bermain gitu. Karena anak ini nonverbal. Biasanya anak-anak ngajak mainnya lewat nonverbal. Dia akan susun barang, dia akan cari atensi, dia buang sesuatu yang berharga buat kita segala macam gitu ya. Dia cuma mau cari atensi, dan ketika dia ngelakuin itu ke orang tuanya, dia dapat penolakan gitu. Nanti ya, ntar ya. Dan lalu dia diem. Tapi pas dia diem, orang tuanya, dia ngeliat orang tuanya resah, orang tuanya gelisah. Kamu kenapa sih diem aja? Kamu kenapa sih nggak mau ngomong? Kamu kenapa sih disuruh ini nggak mau, main ini nggak mau, main itu nggak mau? Nah, buat anaknya itu atensi, buat anaknya seneng dia, gitu. Ih, aku ternyata kalau diem aku diperhatiin, ya kan? Aku kalau diem ya udah aku diem aja deh. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi itu ternyata problem utamanya. Karena sebetulnya anaknya baik-baik aja. Gitu. Itu cari atensi itu seperti itu. Atau anak yang suka ngerusak barang di rumah gitu ya. Sebetulnya mereka cari atensi kan. Karena ketika mereka ngerusak barang, baru deh dimarahin. Jangan gini tuh, ini kan barang mahal, ini kan barang ini. Buat anak, baik dan buruk itu nggak ada bedanya. Yang dia tahu hanya direspon dan tidak direspon, itu aja. Toh dia dapat respon kok meskipun dalam bentuk dimarahin gitu ya. Ataupun anak bayi yang suka diempok-empok. Mungkin anak bayinya agak hipo. Jadi dia senang kalau diempok-empok, dipukul-pukul gitu. Pok gitu kan. Nah, untuk dapat empok-empok itu dia harus ngapain? Dia harus nangis. Ya kan? Dia harus nangis dulu. Kok susu nggak mau sih?
aduh ini anak maunya apa ya, udah deh diempok-empok, terus dia diem. Nah cara atensi itu kayak begitu gitu loh. Dan baik buruk harus diajarkan gitu. Lalu nah, bagaimana cara mengajarkannya baik dan buruk ini dalam kalau perilaku jeleknya muncul karena masalah atensi ya. Kita kasih namanya perilaku pengganti. Contoh, misalkan di rumah anaknya mecahin piring. Prang gitu kan, dia lihat nih ayahnya lagi sibuk nih sama kerjaannya di rumah. Lagi sibuk apa misalkan sama kerjanya di laptop gitu kan. Anaknya pasti ngelirik, dia jatuhin piring, prang gitu kan. Nah, kalau ini kita tegur, kita marahin, artinya tegur dan marah kita sebagai respon ini memperkuat perilaku mecahin piring tadi, ya kan? Tapi beda kalau misalkan setelah dia mecahin piring, kita kasih perilaku pengganti. Terus kita label perilaku penggantinya. Piringnya pecah. Ayo, kita tanggung jawab. Tanggung jawab, di label. Itu perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab, bersihin ya. Ayo kita bersihin. Kalau anaknya bisa bersihin, ya dia bisa bersihin sendiri. Kita tunggu. Tapi kalau belum bisa, kita bersihin sama-sama. Jangan dibersihin bapaknya. Sama-sama. Nih sapunya, kamu 2 kali, papi 3 kali. 1, 2. Papi gantian. 1, 2, 3. Kamu lagi 2 kali sapu. 1, 2. Papi gantian 3 kali. Sampai beres. Lalu kita puji. Kita perkuat perilaku tanggung jawab tadi. Makasih ya kamu udah mau tanggung jawab. Kita lakukan beberapa kali kayak begitu. Hasilnya apa sih biasanya? Anaknya mau merapikan semua barang di rumah. Anaknya setiap ada barang berantakan dia akan rapiin. Karena dia tahu setiap merapikan barang itu adalah bentuk tanggung jawab dan aku akan dipuji karena perilaku tanggung jawab yang baru saja aku lakukan gitu loh. Jadi job orang tua di rumah apa? Muji perilaku baik selalu itu. Aku ulang, memuji perilaku baik. Pas dia udah beresin, nggak usah tunggu anaknya, ini udah dirapihin ya. Nggak usah, langsung kalau kita udah lihat sedikit aja, kita puji. Makasih loh udah rapihin barang itu, hebat banget, gitu kan. Piringnya dibersihin, hebat ya, piringnya udah bersih, keren. Gitu. Jadi kita sambil kerja, misalkan ayahnya kerja di rumah ya, gitu kan, bisa sambil lihat kan, makasih ya udah bersih, kamu keren gitu kan. Ayahnya tetap bisa kerja di rumah, anaknya enggak cari atensi lewat sesuatu yang jelek. Begitu. Baik, enggak hadir. Ada yang mau tanya? Ya, Pak Eko, ya. Ini ada 2 pertanyaan yang ada boleh. di chat. Mungkin memang ada yang butuh bantuan. Iya, boleh. Berkaitan dengan selamat pagi Pak Eko, mau tanya anak saya yang kedua itu, mungkin ini di luar bahasan yang tadi ya Pak ya? Iya, boleh. Mau tanya anak saya yang kedua itu suka mengisap jempol. Nyampe sekarang umur 3 tahun, dulu kakaknya juga gitu, tapi sebelum umur 1 tahun sudah berhenti. Beda sama adiknya sampai sekarang. Apakah akan mempengaruhi si anak dalam hal lain maksudnya Pak, gitu akan berdampak atau tidak gitu dengan perilaku atau habitnya dia mengisap jempol gitu. Ini dari mamanya Atira. Ya. Jadi perilaku mengisap jempol itu anak mencari aroma kan. Kalau itu masalah sensori, itu ketika dia lepas jempol, baru kita kasih respon. Pinter. Begitu kita lihat dia mengisap jempol, kita bilang, kasih perilaku pengganti kan. Lepas. Baru puji. Hebat. Dia isap jempol lagi, lepas. Pinter. Terus ketika dia lagi
main di rumah, dia nggak menghisap jempol, orang tuanya puji, pinter nggak ngisap jempol, hebat. Kita lihat lagi dia nggak ngisap jempol, pinter nggak ngisap jempol, keren. Bisa jadi menghisap jempol itu mencari atensi, atau bisa jadi itu masalah sensori. Kalau masalah sensori itu cirinya, dimanapun itu, bersama siapapun itu, dia akan tetap menghisap jempol. Misalnya di sekolah, ngisap jempol. Di tempat ibadah, dia ngisap jempol. Meskipun nggak ada orang tuanya, dia isap jempol. Tapi kalau cuma cari atensi orang tua, hanya ketika orang tuanya ada, dia menghisap jempol. Dicek dulu. Gitu loh. Kalau misalnya di seluruh tempat, tanpa ada orang tuanya pun dia tetap menghisap jempol, itu berarti masalah sensori. Gitu loh. Dan itu harus di-handle lewat kegiatan sensori integrasi, misalkan mencuci beras, gitu kan, itu kan sensori. Mencuci piring, main bubble busa, atau masak. Kan ini aroma ya, berarti dia penciumannya yang hipo kan, atau kegiatan yang berhubungan sama sesuatu yang berhubungan dengan aroma-aroma bau-bauan gitu loh. Paling enak sih masak. Lalu bisa kita pergi ke pasar belanja. Misalnya dia suka sama apa ya? Dia senang makan kue cincin, di pasar kan suka ada yang jual kue cincin tuh. Kita bawa ke dia ke pasar karena dia akan mencium aneka bau kan, aneka aroma kan. Nah, itu yang akan nah, setelah dia mencium masuk ke pasar, dia bisa mencium aneka aroma. Pulangnya kita beli kue cincin. Kita hargai, makasih kamu udah ikut ke pasar gitu. Jadi sesuatu yang dia suka taruh paling belakang sebagai penghargaan bahwa dia udah ikut ke pasar gitu. Ya begitu kira-kira. Oh, jadi memang ada sebuah, mungkin bisa dilihat dari sisi ada reward atau ada apresiasi setiap perilaku gitu ya Pak ya. Kita bisa lihat juga apakah dia memang butuh perhatian atau memang ada masalah sensori. Jadi memang orang tua harus peka di situ dulu ya. Iya, jadi harus mencari tahu. Jadi bisa melakukan tindakan selebihnya itu bagaimana. Begitu ya. Iya, betul. Nah, yang kedua ini dari mungkin ini Mama Rafael. Selamat pagi Pak Eko. Kalau Pak Eko buka praktek di mana ya untuk konsultasi? Anak saya ada diagnosa ADHD. Gitu. Oh, sebetulnya saya di rumah sih di Grand Mutiara. Cuma jadwalnya padat. Jadi nanti harus cari waktu luang banget nanti saya. Nanti hubungi aja pas saya ada waktu luang, saya hubungi. Bisa nanti. Tapi pas ada waktunya. Karena, oh iya, jadi memang harus kontak dulu ya Pak ya. Betul. Padat. Tapi di Kerawang tempat untuk terapi kayak begitu udah lumayan banyak kok. Bisa dihubungi, nggak harus lewat saya kan. Adalah berbagai macam klinik tumbuh kembang tuh bisa untuk konsultasi ke sana begitu. ADHD kan luas banget ya, karena dia punya campuran-campuran tertentu kan. ADHD kan nggak murni ADHD total, jadi ada campuran, bisa jadi dia ada ODD-nya. ODD itu kalau kita bilang, kamu ke kanan ya, dia akan sengaja ke kiri. Mungkin dia ada ASD-nya, dia nggak mau berkomunikasi, ataupun dia punya problem-problem lain, kita nggak tahu gitu loh. Ya, itu harus dicek banget. Ya, terima kasih Bapak. Nah, mungkin baru kalau di chat sih memang baru 2 ini, tapi mungkin Bapak mau melanjutkan dulu? Ya, boleh, saya lanjutkan. Ada yang bertanya lagi, silakan Pak. Oke, tadi udah 2 ya, masalah perilaku terjadi karena 1 masalah sensori, 2 cari atensi. Sekarang yang ketiga, yaitu menghindari tugas. Ya, biasalah misalkan nama anaknya pakai nama aku deh, si Eko. Ceritanya aku jadi papinya. Eko, nanti jam 2 datang ya, Pak ini les matematika. Tiba-tiba sakit perut. Males deh les matematika susah. Nangis ah. Biasa begitu, sering ya ketemu kayak begitu ya. Gitu ya. Nah, menghindari tugas gitu. Menghindari tugas sama, dia punya asosiasi tertentu. Dari mana asosiasi ini hadir, Bapak Ibu, hati-hati nih ya. Dari yang namanya trauma. Sebetulnya trauma itu apa ya? Bapak Ibu
aku tanya dulu nih, memori apa yang paling jauh masa kecil Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampai sekarang masih ingat? Memori apa yang paling kecil, misalkan aku waktu 1 tahun, aku waktu 2 tahun, gitu loh. Ada nggak yang masih ingat memori apa? Bu Mala punya memori apa tuh? Ada nggak? Kerasa nggak? Apa ya Pak ya? Sepertinya hampir kalau di usia 1 tahun nih, di usia 1 tahun. Masih masih ingat nggak Bu Mala ketika Bu Mala dimarahin orang tuanya waktu kecil? Rasanya aja. Iya, kalau Iya kan? ingat ya. Ingat kan? Nggak ingat kata-katanya, nggak ingat situasinya, tapi ingat nadanya setinggi apa. Betul nggak? Nada bicaranya setinggi apa waktu itu, gitu. Ingat nggak? Ya. Ya terngiang ya, jadinya yang saya anggap ibu saya nggak pernah marah, tiba-tiba saat itu, oh marahnya seperti ini ya, gitu, saking jengkelnya. Betul. Nada bicara itu yang menentukan anak jadi trauma. Hati-hati jadi Bapak Ibu, nada bicara. Gitu loh. Kalau kita bicara dengan nada super tinggi setiap hari, nggak bisa bedain mana perintah dari kita, bagaimana ketika kita ngasih pujian, kita menegur, kita terus pakai nada tinggi, itu menghasilkan anak yang trauma itu menghasilkan trauma buat anak gitu loh. Jadi hati-hati sama nada. Delay ya Bu Wiwin ya? Iya, ini jaringannya atau gimana nih Bu Malaya? Oh iya, sebentar coba saya. Ya saya. Yang di Bu Wiwin juga delay ya? Bukan delay lagi, ini berhenti Bu Mala. Mungkin masalah jaringan di sana atau gimana ini? Iya, ini sepertinya jaringan saya sudah menghubungi Pak Eko, padahal lagi seru-serunya ya. Betul, ini tadi saya sedang bersemangat ini. Jaringan di Pak Eko kali ya. Iya, Iya, seru jaringan Pak Eko. karena kita juga mengalami itu. Mengalami ya, kita Iya, juga kita ibu-ibu mengalami yang setiap hari. ibu-ibu yang Seperti suka tersindir loh Bu Mala ini saya. tersentil. Iya, tersentil saya ini. Karena seperti yang terakhir ya, dengan nada tinggi itu tadi ya tersentil saya ini. Iya, bernada ini ternyata berdampak juga ya. Padahal perasaan mah nadanya biasa aja gitu ya. Itu menurut kita. Menurut kita. Kadang-kadang menurut anak-anak kan beda lagi ya. Ya mungkin ini sembari menunggu ya Bu Wiwin. Iya, betul. Apa ya, sekedar mengulas ya. Mungkin ada Mama dan Papa yang baru bergabung di Zoom kita pagi hari ini. Menurut saya pribadi seperti belajar kembali. Beberapa tahun lalu saya juga belajar hal-hal ini sewaktu kuliah, dan sekarang sudah posisinya menjadi seorang ibu sama kita ya Bu Wiwin. Hal-hal seperti ini tuh kadang juga terlupa ya, terlewat, atau memang udah deh ngalir aja gitu. Kalau Bu Wiwin mungkin ada pengalaman nggak Bu Wiwin? Sebenarnya mungkin bukan terlupa kali ya Bu Mala. Kadang-kadang kita ada di kondisi situasi yang akan, apalagi Bapak Ibu guru, orang tua murid yang bekerja kan pasti mengalami ya. Jadi mungkin kalau kita sedang mengalami apa ya istilahnya ya, tekanan atau apa, itu pasti akan berpengaruh pada nada yang tinggi, kemudian pada perilaku kita setiap hari gitu. Mungkin kalau di waktu sadar tuh kita ingat, oh ini sebenarnya tidak boleh, tapi kadang-kadang refleks gitu loh. Gimana Betul. ya? Tiba itu refleks gitu ya Bu ya. Dan tadi juga disinggung beberapa hal. Mungkin kita juga mengalami di sekolah ya, dengan putra-putri kita di sekolah, mungkin Mama dan Papa juga mengalami di rumah begitu, kaitannya dengan atensi begitu ya Bu ya. Ternyata anak-anak kita juga itu
Nah, mungkin banyak ini sekali berhubungan minta dengan diperhatikan gitu ya Bu ya. mungkin ini ada hubungannya dengan bonding. Tadi Pak Eko juga menyatakan bahwa bonding dengan anak itu sangat penting sekali ya. Tadi waktu di awal-awal itu kan disampaikan bahwa Pak Eko tadi menyampaikan bahwa baik buruk itu harus diajarkan dan bahwa bonding dengan anak, pembangunan bonding itu sangat penting. Mungkin ini berhubungan dengan yang atensi tadi Bu Mala. Kalau mungkin Betul. bondingnya sudah bagus, mungkin anak-anak tidak perlu menggunakan cara-cara seperti yang dicontohkan Pak Eko tadi untuk menarik perhatian kita sebagai orang tua. Mungkin perilaku buruk itu mungkin tidak akan terjadi. Mungkin loh ya ini. Iya, ya kita mengusahakan ya Bu, seperti bonding itu kan banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Barangkali selain membaca buku sebelum tidur Iya, gitu kan. betul. Memang sih tidak di semua usia itu bisa dilakukan dengan cara yang sama. Misalnya kalau sudah kelas 6, mungkin juga kelas 5, ada beberapa anak yang sukar ya, agak mungkin tidak nyaman gitu udah uh, ngobrol dan lain sebagainya. Oh, Pak Eko sudah bergabung lagi, cuman suaranya belum masuk Pak Eko. Oh iya, maaf. Oh, nah ini Aku sudah ini nih. sudah. ada problem. Aku ada problem, maaf. Iya, jaringan sepertinya ya Pak ya. Iya, betul, maaf. Padahal seru banget nih Pak, kita masih memperhatikan nih. Jadi sekilas kita jadi mereview gitu ya Bu Wiwin ya. Iya, betul. Ya mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk tadi paparannya. Silakan. Jadi ketika menghindari tugas ya, jadi kita sampai trauma tadi ya. Jadi Bapak Ibu, nada tinggi yang kita produksi setiap hari, apalagi ketika berkomunikasi dengan anak, itu menghasilkan anak yang satu mudah cemas pasti. Lalu yang kedua dia akan trauma. Kalau ini Bapak Ibu lakukan dalam jangka waktu lama dan panjang, itu bisa banyak menyebabkan gangguan kesehatan mental yang buruk untuk anak. Dimulai dari kecemasan yang terlalu tinggi, keresahan, anak yang mudah panik, nggak bisa menyelesaikan sesuatu, anak yang jadi nggak berani ngapa-ngapain gitu loh Bapak Ibu. Jadi hindari nada tinggi. Mungkin bisa latihan di rumah bagaimana caranya kita ngomong seperti resepsionis hotel bintang 5 lah gitu loh. Halo, selamat pagi. Gitu kan. Kamu mau makan apa hari ini gitu kan. Itu kita harus latih ya. Nggak selalu alami kita bisa lakukan, tapi itu adalah hal baik yang bisa kita berikan ke anak setiap hari. Jadi bicara dengan nada yang minimal maksimal flat deh. Misalkan kita mau beri perintah ke anak ya. Misalkan kita beri perintah apa ya? Misalkan mau makan deh, gampang deh. Kita dia bilang kalau misalkan orang tuanya bilang, "Ayo makan." Udah nggak jangan kayak gitu lagi deh. Kita deketin anaknya, kita bilang, "Ayo makan nak, ayo kita makan nak." Gitu kan. Minimal flat. "Ayo kita makan. Ayo kita pergi main yuk. Ayo kamu sekolah." Nadanya flat tuh. "Ayo pergi sekolah. Ambil tasnya." Apalagi ya, misalkan perintah yang lain ya. Macam-macam perintah yang bisa kita lakukan. Nadanya flat. Kalau kita kasih pujian, terutama Bapak Ibu yang baru punya bayi misalkan, kita kan suka bilang, "Yeay, keren!" Anaknya kaget. Mendingan kita kasih pujian dengan nada flat terus ke bawah. "Ih, pinter. Hebat. Ih, bagus ya." Flat ke bawah untuk pujian. Untuk perintah kita pakai nada flat aja. "Ayo makan. Ayo main. Sana ditunggu temannya. Ayo pergi les." Nadanya flat. Kalau pujian nadanya flat ke bawah. "Ih, hebat. Ih, pinter. Makasih ya." Begitu. Hindari nada tinggi. Karena anak nggak bisa bedain mana ketika dipuji, mana ketika dimarahin kalau di nada tinggi. "Ih, kamu pinter banget sih. Jangan gitu dong. Kamu nggak boleh gini." Nggak ada bedanya. Kerasa kan? Terus ekspresi muka juga boleh kita latih di rumah untuk komunikasi sama anak gitu ya. Ekspresi antara lagi kasih perintah dan lagi kasih pujian kalau bisa dibedain. Makan, anaknya makan. Ketika kasih puji, ubah ekspresinya.
pinter, ya kan? Nanti anaknya lebih mudah mencerna. Antara kita bilang makan sama pinter, nggak ada beda. Jadi nanti dia nggak bisa bedain mana perintah, mana pujian. Bedain ekspresinya. Kalau kasih perintah ekspresinya kita flat aja, ayo makan, ayo minum, yang ini dipotong. Kita jalan sampai sana ya. Nada flat, muka datar. Kasih pujian, ganti mukanya. Ih, hebat, kamu udah sampai ke sana, pinter. Ganti ekspresi mukanya. Jadi anaknya juga terbiasa berekspresi. Jadi anaknya pun merasa lebih dihargai lagi, lebih dalam lagi gitu. Karena dia ada bahasa baru, ada bahasa nonverbal baru yang dia pelajari, yaitu ekspresi gitu kan. Dan itu membuat stress release biasanya. Kalau kita berekspresi, anaknya mampu berekspresi, anaknya lebih mudah menyampaikan unek-unek, lebih mudah berkomunikasi. Diawali dari orang tua yang suka berekspresi juga di rumah, menggunakan mimik wajah ketika berbicara. Gitu. Jadi kalau orang tua yang flat aja, mau kemana? Mau pergi main? Oh ya. Udah makan belum? Udah mandi belum? Itu biasanya anaknya pun akan kebawa. Karena anak kan kopian orang tua. Biasa kelihatan banget kok. Bagaimana kali sekolah, di rumah kayak apa, sama persis saja. Antara apa yang dilakukan orang tua sama apa yang dilakukan anak di sekolah, mirip biasanya. Gitu loh. Tapi dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Lalu, kita kembali ke topik menghindari tugas. Biasanya anak berasosiasi kan karena dia menghindari tugas gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya berbeda dengan masalah atensi. Kalau tadi atensi kan cara mengatasinya kita kasih perilaku pengganti, ya kan? Setelah itu perilaku pengganti terus kita puji karena dia melakukan perilaku pengganti yang baik tadi. Kalau cari atensi, bagaimana cara mengatasinya? Kita kasih yang namanya diskon pekerjaan. Jadi kita harus ngasih pengalaman dia bisa melakukan sesuatu. Jadi aku ulang ya, kita kasih pengalaman dia bisa melakukan sesuatu. Kalau dia udah bisa melakukan sesuatu dengan baik, kita gabungkan semua kebisaan. Hari ini bisa, besok bisa, besok bisa, besok bisa, besok bisa. Hari ini bisa 2 menit, besok 2 menit, besok 2 menit, 2 menit. Lama-lama dalam sebulan dia akan bisa ngerjain sesuatu, duduk di kelas dengan baik, itu bisa sampai 2 jam, 3 jam, karena dia punya durasinya bertambah, dia punya pengalaman bisa gitu loh. Nah, jadi kita kasih diskon pekerjaan untuk anak yang menghindari tugas. Misalkan, guru lesnya udah datang nih, nama anaknya si Eko ya, terus udah nangis-nangis nih. Kalau dia udah nangis-nangis, terus gurunya kalah, oh yaudah anaknya nangis deh, pulang deh. Artinya kita memperkuat perilaku nangis dia, betul nggak? Ya kan? Dia pikir, kalau nangis-nangis nanti nggak usah les, besok nangisnya makin gede, biar nggak usah les kalian gitu kan. Gurunya nggak boleh pulang. Kalau dia udah nangis-nangis, kita kasih diskon pekerjaan. Aku jadi gurunya misalkan, Eko, tapi tunggu dia nangisnya selesai dulu ya, karena kita mau memperkuat perilaku tenang dia. Jadi dia tantrum, nangis, kita tunggu tanpa ada kontak mata, karena kontak mata termasuk respon kan. Kita tunggu, nangisnya reda, kita puji, makasih udah mau tenang, hebat, gitu kan. Baru kita, kamu mau ngerjain yang berapa nomor? Mau 3 apa 4? Biasa dia nawar, 1 aja. Oh, kedikitan. 2 deh. Negosiasi ya. Dia biasa mau 2. Oke, cari deh yang kamu bisa kerjain. 2 nomor yang kamu bisa kerjain. Yang ini sama yang ini. Oke, ayo kita kerjain. Kalau dia masih kesulitan, kerjainnya sama-sama. Selesai. Terima kasih mau menyelesaikan tugas, kita label tuh. Terima kasih mau menyelesaikan tugas, itu label dari kita tuh. Terima kasih mau menyelesaikan tugas, kamu anak hebat. Itu kita lakukan berulang. Nanti kita akan memberikan asosiasi bahwa setiap pekerjaan itu bisa diselesaikan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada 2 tuh penguat yang bisa kita kasih. Yaitu penguat positif. Tadi untuk anak yang cari perhatian kan, kita
penguat positif dalam bentuk pujian perilaku baik dia. 1, penguat negatif. Penguat negatif ini bukan berarti jelek ya, bukan berarti dihukum ya. Penguat negatif adalah diskon. Negatif artinya ada yang diambil, ada diskon pekerjaan. Jadi 2 reinforcer yang bisa kita kasih. 1 pujian, penguat positif, 1 diskon pekerjaan, penguat negatif namanya. Gitu. Nah, dari pemaparan tadi, Bapak Ibu, ini suka ada miskonsepsi ya. Benar-benar miskonsepsi. Ada yang namanya reinforcement, penguat yang tadi saya ceritakan, positif dan negatif tadi. Ada yang namanya punishment, hukuman. Ya kan? Kadang-kadang kita suka dengar, oh, ajaran B.F. Skinner tahun 1930 tuh menggunakan reinforcer penguat dan punishment hukuman, biasa begitu. Itu miskonsepsi, itu salah. Jadi hukuman itu sesuatu yang harus ditiadakan sebetulnya, dihindari sebetulnya. Jadi dalam jangka waktu panjang, kalau kita ingin anak kita jadi lebih baik, berperilaku baik dalam jangka panjang, jadi harus lebih banyak dipuji dibandingkan dihukum. Gitu Bapak Ibu. Jadi harus lebih banyak dipuji di hari itu ketimbang dia dihukum hari itu. Gitu. Kalau bisa hukuman nggak usah ada deh. Yang ada hanya pujian. Kita label pujian karena apa? Pujian. Dalam jangka waktu panjang kalau kita fokus ke perilaku baik dia, hanya perilaku baik dia kalau bisa, itu menghasilkan anak yang baik banget gitu loh. Tapi kalau kita fokus pada perilaku jelek dia dengan memberi respon dengan cara menghukum, salah hukum, salah hukum, salah hukum. Dalam jangka waktu panjang akan menghasilkan anak yang lebih buruk perilakunya. Gitu loh. Kayak nanam bom waktu aja. Gitu loh. Maka banyak kenakalan remaja, banyak sesuatu yang jelek-jelek. Mungkin ya karena di rumah semua berfokus hanya pada perilaku jelek. Ketika berperilaku jelek dihukum, perilaku jelek dihukum. Kesannya biar anaknya kapok, biar anaknya kapok. Enggak Bapak Ibu, itu hanya menghasilkan anak yang lebih jelek di kemudian hari. Jadi fokus aja sama perilaku baik dia, beri pujian, kasih penguatan. Gitu. Misalkan anaknya lagi tenang, lagi bantu orang tuanya, lagi bantu temennya. Misalkan sepeda temennya rusak, sini aku bantu, puji, langsung puji, itu perilaku baik. Ih hebat, kamu mau peduli sama teman, puji langsung. Jangan tunggu dia dorong temennya jatuh baru kita marahin, kamu temen jatuh, nah, gitu kan, karena dia cari atensi kan, gitu kan. Atau misalkan anaknya lagi ngucapin salam ke gurunya. Misalkan kita lagi jalan sama anak kita, ketemu gurunya di jalan, dia ngucapin salam, selamat siang Miss. Kita puji, harus kita puji. Ih hebat, kamu anak yang sopan, pinter, gitu loh. Atau sampai rumah kita puji, hebat, kamu anak yang sopan, keren. Terus kita perkuat perilaku baiknya. Dalam jangka waktu panjang, anak kita akan jauh lebih baik dari hari ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kunci keberhasilan kita dalam menciptakan perilaku baik adalah nomor 1, kenal kesukaan dia apa, karena itu akan jadi senjata kita dalam mengintervensi ya. Yang kedua adalah memberikan penguat positif, reinforcement kepada anak setiap kali dia berperilaku baik. Itu aja sih. Begitu kira-kira Ibu Mala, Bu Wiwin pemaparan untuk hari ini. Ya, terima kasih Pak Eko. Sangat menarik sekali ya Bu Wiwin ya. Cukup menarik. Kita juga harus sabar ini Bu Mala. Karena jadi kita sebagai mama-mama juga tersentil Pak Eko ini. Iya, tadi waktu Pak Eko tadi ada sedikit masalah, kita sempat ngobrol nih sama Bu Mala, saya nih. Aduh, saya seperti tersentil nih Kak, atas pemaparan Pak Eko tadi nih. Sebagai mama-mama kadang selalu bicara dengan nada tinggi ya Bu Mala ya. Betul. Apalagi kita masih ada anak yang usia 4 tahun ya Bu Wiwin ya. Iya, 4 tahun, 5 tahun, ada yang kelas 1 ya Bu Wiwin ya. Betul. Dan sungguh
membantu memberikan kita informasi juga nih kalau di rumah harus bagaimana, karena pasti ada kekhawatiran terutama bagi mama-mama deh kayaknya anak saya Betul. seperti ini dan seperti itu. Entah kenapa mungkin kalau tidak semua ya, mungkin peran papa ayah itu kayaknya mungkin lebih santai begitu ya Bu Win ya. Kalau kita ini mungkin hari ini anak bagaimana, kenapa harus bagaimana tuh seperti dipikirkan sekali gitu Pak Eko. Apalagi muncul dalam perilaku tertentu. Nah, ini di sini juga ada beberapa pertanyaan nih Pak Eko. Sepertinya para mama ini juga Sudah excited tidak sekali ya sabar Bu ya. Win. Mungkin bisa bantu karena di sini salah satunya ada pertanyaan seperti masih mengarah ke dunia empati ya Bu Wiwin ya. Dunia yang Coba saya buka baru. dulu Maya. Saya buka Iya, dulu Bu mungkin Mala. saya bacain dulu ya Bu Wiwin ya. Chat. Kalau yang pertama nih Pak Eko, mungkin yang ini dulu nih ya Pak Eko ya. Berkaitan tentang pujian gitu. Ya ini. Apakah kalau setiap kali anak melakukan kebaikan, seperti membantu orang tuanya, melakukan pekerjaan di rumah, lalu mendapat hasil ulangan yang bagus di sekolah, terus dikasih reward dari orang tua, apakah itu baik untuk tumbuh kembang si anak? Itu juga ternyata menjadi yang mau saya tanyakan gitu juga Pak. Karena setiap kali anak kita melakukan sesuatu yang baik, kita memberikan pujian seperti yang Bapak sampaikan. Tapi adakah dampaknya, terutama dampak negatif gitu kan, karena kita mungkin agak berlebihan memberikan pujian walaupun niatnya itu sebagai hal yang positif begitu Pak Eko. Iya betul. Jadi penguat paling dasar untuk anak adalah kesukaan dia, entah itu makanan, entah itu mainan atau kegiatan. Tapi itu penguat primer, sesuatu yang nggak usah kita ajarkan dan dia langsung suka. Itu yang paling dasar, ya itu yang paling dasar. Kalau dia udah oke sama hal itu, misalkan dia suka emping nih, setiap kali dia ulangan bagus, kita kasih emping. Pinter, kamu ulangannya bagus, ini empingnya gitu kan. Kita harus upgrade ke penguat sosial. Jadi nggak cuma penguat primer aja, tapi sekarang penguat sekunder, adalah penguat sosial penguat yang harus diajarkan, yaitu apa? Kata-kata verbal. Jadi kalau dia suka emping, kita kasih emping sambil puji. Ih, hebat kamu, ulangannya bagus. Hebat, kamu pinter. Hebat, pinter, keren. Lama-lama dia nggak butuh hadiah berupa barang, berupa mainan, berupa makanan, atau berupa kegiatan kesukaan. Enggak, dia butuhnya apa? Pujian tadi, pujian yang berupa verbal, ih hebat, keren, luar biasa, jago banget, gitu. Tapi sesuatu, oh ya Bapak Ibu saya ingatkan lagi ya, yang mau kita puji adalah bukan hasil ya. Misalkan ulangan bagus itu hasil, ya enggak? Terus misalkan apalagi ya, ranking 1 itu juga hasil. Aku kira yang harus dipuji bukan hasil. Yang harus dipuji adalah karakter baik anak. Jadi ada 3 karakter baik anak yang bisa kita puji, yaitu menghormati orang, peduli temannya, peduli orang lain, dan kooperatif, mau diatur. Jadi 3 nih, menghormati orang, peduli, dan kooperatif. 3 hal itu yang mau kita, karakter itu yang mau kita kembangkan dari anak. Karena hasil kan, apa ya, anak, aku sih sebagai orang tua nggak mau anak ini hasil oriented gitu loh. Yang penting ulangannya bagus. Mau kita nyontek kayak, mau kita manggil orang lain ngerjain tugas kayak, bodo amat. Yang penting hasil bagus, karena aku dipuji karena hasil bagus, ya enggak? Betul. Ya kan? Tapi yang harus dipuji apa sih? Ketika dia belajar keras. Ketika dia dapat hasil bagus misalkan. Yang kita label apa? Bukan hasil bagus ya kan? Harusnya prosesnya. Makasih ya kamu udah belajar keras. Hebat, keren. Jadi belajar keras yang kita perkuat, bukan hasil bagusnya. Gitu ya. Ya kan? Karena anak yang oriented hasil, dia ngelakuin segala cara untuk dapat hasilnya aja. Jadi nggak peduli orang lain. Karakter itu hilang
Jadi yang namanya karakter baik hilang, digerus sama hasil baik. Jadi karakter, misalkan dia di jalan ketemu orang, ngucapin salam aja, ih hebat kamu, keren, kamu mau menghormati orang, kamu mau sopan sama orang lain, gitu kan? Terus dia lagi bantu temannya, kita puji lagi, ih pinter kamu, mau membantu orang lain, kamu hebat. Jadi yang kita kembangkan apa sih? Karakter baik, gitu. Karena hasil kan tiap anak beda, tentunya ya nggak? Kecerdasan anak beda-beda. Ada yang emang kecerdasannya di bidang bahasa, nilai bahasa Inggrisnya bagus. Kalau anaknya kurang cerdas di bidang matematika tapi jago di musik, matematikanya jelek, musiknya bagus. Beda-beda tiap anak, ya kan? Karena tiap anak itu berbeda, unik semua anak. Jadi nggak bisa disamaratain, gitu. Betul, Pak. Jadi tidak, anak itu juga jadi takutnya kan ya Pak, salah satu dampaknya itu butuh pengakuan jadinya kan, karena dia sudah paham hal itu, dia dapat reward entah mungkin barang atau mungkin hanya verbal. Terkadang kala juga ada anak yang karena sering mendapatkan hal itu, berharap orang lain yang mungkin di luar keluarga, mungkin bukan di luar kedua orang tua, butuh yang namanya pengakuan dengan dia diakui kemampuannya, mungkin prestasinya dan lain sebagainya. Tapi semoga saja balik lagi yang dituju adalah karakter baiknya, begitu ya Pak ya? Betul. Karakter baiknya yang harus kita perhatikan, betul gitu. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan dari Mama Sachiko kelas 3A. Gitu ya Mama Sachiko. Dan ini mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Wiwin, barangkali yang di atas ini sepertinya masih ada tadi. Oh, yang atas tadi sudah Bu Mala. Oh, yang ini nih lebih yang ke ini ya. Ini mengarah ke anak yang masih 2 tahun Pak, berkaitan dengan mungkin pola makan kali ya. Ini anak saya usia 2 tahun, ya masih makan bubur. Terapinya bagaimana ya Pak? Padahal sudah coba naik tekstur secara bertahap, tapi sering tidak mau dilanjutkan makannya. Jadi teringat beberapa tahun yang lalu ya Bu Wiwin ya. Betul. Mungkin bisa dikasih tips barangkali Pak? Kalau makanan, mungkin gradasi makanannya terlalu kasar. Misalkan saya mau ngubah anak saya dari minum susu sapi ke susu kedelai. Ya, itu aja. Kayak misalkan dia punya masalah pencernaan kan, nggak bisa cerna protein sapi, saya mau ubah jadi kedelai. Dalam 5 sendok susu, gitu biasa 5 sendok susu, saya mulai dari 1 sendok susu kedelai, 4 sendok susu sapi. Sampai dia nggak bisa ngerasain bedanya. Ketika udah berjalan oke nih, 10 kali percobaan dia oke, saya naikkan teksturnya ke 3:2. Gitu kan. Dia merasa oke, ke 3:2-nya susu kedelai lebih banyak. Susu sapi sedikit sampai berubah menjadi susu kedelai semua. Jadi kemungkinan karena gradasinya terlalu tajam. Dia punya hypersense gitu ya. Atau ibu ketika waktu ngasih makannya bisa jadi enggak dengan perasaan tenang gitu ya. Ih kamu gini aja nggak mau. Ih kamu gini aja nggak mau. Gitu ya. Ayo dong makan lagi dong gitu kan. Terus dia nggak mau makan, dia merasa menang. Ya nggak? Artinya itu kompleks tuh, dia punya hipersensitif, lalu dia punya masalah perilaku, jadi yang kita perkuat ketika dia nggak mau makan gitu. Nggak mau makan gitu loh. Nah, jadi tipsnya sih kasih makan, lakukan gradasinya sekecil mungkin, nggak kerasa dia. Misalkan dari bubur, dalamnya udah mulai dikasih yang gerenjul-gerenjul dikit. 1 sendok di awal aja, atau 1 sendok di suapan ketiga misalkan. Sendok pertama, bubur yang biasanya. Sendok kedua, bubur yang biasanya. Sendok yang ketiga, bubur yang mau kita kasih. Itunya. Sendok yang keempat, bubur biasanya lagi. Sendok kelima, bubur biasanya lagi. Oke, itu udah berjalan lancar. Dia nggak kerasa kan bedanya kan. Kita naikin sekarang. Sendok ke-1, bubur lama. Sendok kedua, bubur lama. Sendok ketiga, bubur yang baru, yang agak lebih gradasinya naik teksturnya. Sendok keempat,
bubur yang baru, sendok kelima bubur yang lama. Gitu sampai dia nggak ngerasain bahwa itu udah jadi bubur yang baru, gradasinya udah lebih kasar gitu. Karena mungkin itu. Jadi kayak misalkan saya mau ngajarin anak saya dari makan mie jadi makan nasi, misalkan ya, ada anak yang nggak mau makan nasi kan, maunya mie. Ya udah, dari mie biasanya saya bikin agak susah nih ya, karena bikin mie sendiri tapi teksturnya ada tekstur nasi. Ada tekstur nasi. Lama-lama mie tapi dari tepung beras. Mie dari tepung beras. Lama-lama gitu. Kalau udah mie dari tepung beras tapi mie-nya saya potong-potong kecil-kecil jadi bentuknya kayak bentuk nasi. Gitu kan. Lama-lama dia udah nggak ngerasain dari mie yang udah dipotong kecil-kecil ada nasinya. Lama-lama nasinya setengah, mie kecil-kecilnya setengah. Lama-lama nasi semua. Itu proses lama, bisa setahun itu. Itu karena gradasi itu yang harus kita perhatikan, jangan terlalu tajam, jangan terlalu terburu-buru, dan kasih dengan perasaan yang senang. Jangan kita sambil panik, sambil marah-marah. Karena anak kecil ya, 3 tahun tuh menikmati loh kalau mamanya lagi panik, mamanya lagi marah-marah. Bagi dia itu perhatian. Asik mamanya panik, asik mamanya marah. Udah tolak aja terus makanannya gitu. Gitu kan. Tapi begitu kita kasih satu aja, jangan dikasih tahu dia ya bahwa ini udah diganti dikit. Nggak kerasa, pinter mau makan banyak, hebat. Jadi dia menikmati makannya apa aja karena di ujungnya ada pujian, ada kegiatannya. Ih keren, ih hebat gitu loh. Gitu. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang juga harus ada reward secara verbal juga ya. Bener. Karena kita mau ganti jadi reward yang hanya berupa barang materi, jadi ke reward verbal. Karena kita nggak bisa tiap hari dia hebat, pinter, ulangan bagus, dia kerja keras, dia dapat mainan, dia dapat apa? Karena dia akan minta lebih banyak kan, yang naik kan. Kita mau ganti itu ke verbal gitu. Karena verbal kan lebih gampang. Ih hebat, kamu keren, gitu aja. Kita mau ganti ke verbal sampai akhirnya dia nggak butuh barang atau makan sukaan dia, hanya butuh pujian aja gitu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Mama ya berkaitan dengan tekstur makanan tadi ya. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Chandra berkaitan dengan jika anak ini ada trauma dengan nada suara orang tua yang tinggi, atau anak tidak bisa membedakan antara nasihat dan marah, bagaimana solusi menghilangkan trauma tersebut? Begitu Pak pertanyaannya. Nomor 1, kita harus ubah nada suara kita. Karena yang dia tangkap kan nada suara. Lalu yang kedua, kita harus lakukan bermain bersama anak. Bermain bersama anak. Nah, cara bermain bersama anak itu orang tua yang akan ikut anaknya. Kita ngekor dari belakang. Nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Capek banget gitu secara mental, capek saya tahu. Butuh 15 menit, 20 menit aja. 25 menit Bapak Ibu udah hebat itu. Kita ekor anaknya dari belakang, kita sambil dia maunya apa, kegiatannya apa. Yang penting konsisten ya, kita lakukan setiap hari ya. Terus yang kedua, syarat utamanya apa? Presence, hadir dengan apa adanya. Tinggalkan yang namanya jabatan di kantor. Misalkan di kantor aku direktur misalkan. Masa di rumah main sama anak, mainnya begini-begini. Udah nggak ada kayak gitu. Udah presence, sudah hadir apa adanya sebagai teman dia. Sebagai teman. Bukan sebagai bos di kantor, bukan sebagai ayah yang harus diikutin gitu ya. Bukan sebagai tutor, bukan sebagai guru yang harus anaknya ikut. Enggak, kita hadir sebagai teman yang akan ngikutin kegiatan dia, yang akan ngikutin dia maunya main apa. Dan setelah itu, enggak hilangkan semua distraksi. Enggak bisa kita TV nyala, sambil ngetik chat di HP, sambil ada perhatian lain. Itu anak tuh merasakan perhatian nonverbal itu dia merasakan ini orang ngajak main tapi ngeliatin HP-nya melulu, nih orang ngajak main tapi TV-nya nyala ngeliat TV melulu. Itu anak merasakan. Dari situ dia akan bangun lagi yang namanya kekecewaan. Mainnya pura-pura ini mah gitu loh.
ilangin semua distraksi itu gitu loh. Yuk kita hadir apa adanya sebagai teman dia. Misalkan saya nih, kegiatan saya sama anak saya sebelum dia mandi sore, selama masak air kan mau mandi air panas gitu ya. Selama nunggu masak air, saya main apa? Saya main pistol air. Di rumah saya siapin pistol air sama payung. Aku satu pistol air payung, anakku juga pistol air sama payung. Ayo kita tembak-tembakan. Dor. Anaknya lari, kita tembak lagi. Dor gitu kan sampai anaknya balas. Dor. Aduh, aku kena gitu sampai guling-guling. Itu menyenangkan gitu. Atau ketika hujan nggak bisa outdoor ya, di rumah ngapain sih? Kita main dandan, mau mendandani. Ayahnya yang kita keluarin baju-baju, misalnya kita keluarin baju-baju yang akan jadi kostum. Kamu yang dandanin ayah ya, ayah mau didandanin kayak apa terserah deh. Dipakein baju, dipakein topi, dipakein kacamata gitu kan. Mukanya dicoret-coret pakai spidol. Itu lucu buat anaknya. Akhirnya kita foto, weh ini foto kita gitu loh. Itu lucu banget, itu menyenangkan. Jadi kita yang jadi objek si anak nggak apa-apa. Dandanin ayah lagi, kumisnya dibuat gitu kan. Atau sebelum tidur main kuda-kudaan. Kalau anaknya hipovestibular tadi kan, cari keseimbangan. Ayo naik kuda. Kalau ayahnya kuat ya, plak, ayo naik kuda gitu kan. Kalau anaknya masih kecil, kita nyanyi ini, Topi Saya Bundar kan, anak paling suka perubahan ekspresi orang tua kan. Misalkan ada yang ekspresinya lagi pura-pura ketakutan, gitu, anak tuh lucu buat dia. Sambil ngajarin Topi Saya Bundar, pakai topinya. Kita nyanyi sama-sama. Topi saya bundar, kita buang topinya dari kepala, terus kita pura-pura kesakitan. Aduh, topinya mana? Dia pakein, kita nyanyi lagi. Topi saya bundar, itu lucu gitu loh. Atau main buku suara hewan. Ada gambar hewan-hewan di buku, dia tunjuk hewannya. Ini untuk anak yang gangguan komunikasi ya misalkan. Bagi dia ini lucu, jadi ya aku pakai biasanya. Dia tunjuk hewannya, misalkan dia tunjuk gajah. Maka aku yang akan jadi suara gajah. Suara gajah bilang, weh, dia tunjuk dombanya. Embe. Nanti dia tunjuk pindah-pindah ya kita harus ikutin suara hewannya kayak apa. Buat dia lucu. Gitu. Buat dia lucu ya kita ikutin. Itu caranya bermain sama anak gitu. Yang penting presence, nggak ada gangguan apapun. Kita hilangkan distraksi yang namanya TV, gadget, atau ada orang lain yang manggil-manggil, atau ada anak kecil lain manggil, nggak usah. Cuman berdua aja, presence, hadir apa adanya, dan kita ikutin anaknya, gitu. Itu benar-benar rilis lah. Atau anaknya suka gunting tempel, ayo kita bikin kerajinan tangan sama-sama. Bikin robot, bikin mobil, ini gunting, ini, oh bagus, keren, gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara ya Pak ya, yang bisa dilakukan. Salah satunya atau dengan mengganti nada dulu gitu ya yang benar. Oke. Mungkin sebelum berlanjut, Mama dan Papa yang ada di rumah mohon untuk berkenan mengisi link kehadiran pada pagi hari ini bersama dengan Pak Eko. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Wiwin, ini ada dari Justin. Iya, betul, dari Justin ini. Pak Eko, ini bagaimana cara mengatasi atau mengendalikan emosi anak terhadap kondisi yang tidak adil terhadap dia. Misalnya dia dituduh melakukan sesuatu atau ketika antriannya diserobot. Emosinya suka meledak-ledak tanpa pandang bulu. Nah, ini cara mengatasinya bagaimana nih Pak Eko nih? Bisa jadi dia punya bisa jadi dia punya kekhawatiran berlebih gitu loh. Ini kompleks ya, agak kompleks, kita harus cek nih. Entah dia punya rasa khawatir berlebih, itu anaknya gampang panik, jadi dia gampang marah, gampang mukul, gampang meledak karena dia gampang panik. Bisa jadi juga dia mau cari atensi ketika dia mungkin sengaja dia mau bikin kegaduhan gitu, biar dia dapat atensi gitu. Nah, kita harus cek banget ini nih. Kalau misalkan hanya di sekolah dia bermasalah sama baris gitu ya, bisa jadi itu masalah atensi gitu kan.
Tapi kalau di semua tempat, misalnya dia hanya lagi antri di supermarket atau lagi antri di playground, dia melakukan hal yang sama, artinya dia punya masalah ini over anxiety ya, kepanikan berlebih, gitu ya. Nah, kalau dia punya masalah kepanikan berlebih, kita harus lakukan ini dulu, main pura-pura, tapi yang ada barisnya, yang hanya 1 atau 2 anak. Gitu loh. Jadi dia terbiasa yang namanya berbaris tuh kayak begini. Tapi hanya sedikit orangnya karena dia punya kekuatan berlebih kan. Gitu kan. Nah, ketika dia bisa hanya menunggu 1 atau antrian 1 2 anak, kita puji, "Ih, hebat, kamu kuat mau antri, keren." Kalau dia udah bisa, kita naikin jadi 5 anak. Dengan syarat itu terjadi di semua antrian dimanapun dia antri, nggak cuma di sekolah. Tapi kalau terjadi hanya di sekolah, artinya ini masalah atensi, gitu loh. Dia mau cari atensi, gitu loh. Dia ingin merasa superior, dia ingin merasa diakui bahwa kalau aku lagi ribut nih, aku merasa diakui orang, gitu loh. Ini aku ada loh di sini, gitu loh. Nah, itu caranya kita ganti. Ketika dia cari atensi begitu, artinya jangan direspon. Kita ganti. Kita akan puji anak yang bisa antri dengan baik. Misalkan si A, B, C, D, E. Si E ini yang punya masalah nih ya. Yang suka cari atensi ketika baris. Ketika dia baris, kita puji anak yang barisnya rapi. A, kamu hebat, baris rapi, hebat, keren. B, keren, baris rapi. C, keren, baris rapi. D, hebat, baris rapi. Kita lakuin hal yang sama berulang ketika baris. Si E yang biasanya cari atensi ketika dia baris, dia akan berperilaku apa? Ikut baris, karena yang dipuji yang baris. Ya enggak? Kalau lagi baris, yang dipuji yang lagi acak-acakan, kamu baris yang betul, kamu baris yang betul. Bagi dia apa? Itu respon untuk perilaku baris acak-acakan atau nyerobot atau marah-marah. Jadi kita respon terus dan itu jadi kesalahan kan, gitu ya. Ya lebih baik ketika berbaris, anak-anak yang sudah rapi kita puji. A, hebat, kamu baris dengan rapi. B, pinter, baris dengan yang rapi. C, pinter, baris yang rapi. Nah, si E, bolehlah kalau ada asisten di belakang mendampingi, dia udah bisa baris dengan rapi, meskipun didampingi ya, dipuji. Pinter, bisa baris dengan rapi, hebat. Selanjutnya, tanpa asisten pun dia bisa baris dengan rapi biasanya. Jadi kita puji yang berperilaku baik aja. Biasanya itu ngefek kok untuk anak dengan gangguan perilaku. Misalkan di kelas aku bikin satu modeling misalkan terapi perilaku anak yang suka ganggu anak lain di kelas. Ya udah misalnya ada A, B, C yang suka ganggu anak lain. Ketika dia ganggu anak lain, aku nggak respon meskipun ada pandangan mata. Tapi yang aku kerjakan adalah aku muji si A sama si B. Pinter A, kamu bisa duduk dengan rapi. Pinter B, kamu bisa duduk dengan rapi. Terus aku ulang. Ke pertemuan selanjutnya si C yang tadinya problem perilaku mau duduk dengan baik. Karena yang dipuji adalah yang duduk dengan baik. Dan ketika itu terjadi dia ngacak-ngacak kelas gitu ya. Nggak usah kasih atensi, udah. Nggak usah dilihat, nggak usah ada tatapan mata sedikit pun. Karena kontak mata adalah atensi juga kan. Yang paling kecil. Ya udah, gitu loh. Kalau sampai membahayakan ya dia harus time out, keluar ya. Pisahin ruangnya ya. Kalau membahayakan, gitu. Dia time out aja, time out. Ayo kamu di sini. Tunggu sampai timernya bunyi ya. Sebentar kok, 2 menit. Tapi pastikan dia bisa ya. Timernya bunyi, dia bisa menunggu. Kita puji, pinter, kamu mau menunggu, hebat. Udah, pokoknya semua berakhir dengan pujian. Kamu hebat, keren. Gitu. Baik, terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya. Mungkin ini ada satu atau 2 lagi nih Pak ya. Ini hampir sama Bu Mala ini. Ya, ini tentang kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Betul. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ada di bawah. Kita akan fokus ke hal-hal baik
pada anak agar perilaku baiknya meningkat. Tapi ada juga saat di mana anak melakukan hal yang tidak baik, Pak. Apa yang kita lakukan ketika anak melakukan perbuatan yang tidak baik? Mungkin entah cara berbicaranya, menyampaikannya, itu kan pemahaman anak lain-lain. Perilaku baiknya dalam hal apa? Dalam berbicara ya. Kalau berbicara, oh iya, catatan penting ya. Anak, oh iya, ini anak marah boleh nggak sih kalau ada pertanyaan? Anak boleh marah nggak sebetulnya? Setiap orang kalau diperlakukan tidak adil boleh nggak marah? Boleh jawabannya. Semua orang boleh marah. Tapi yang nggak boleh memukul, berbicara kasar. Tapi kalau kamu mau bicara kasar, boleh nggak? Boleh. Tapi bagaimana caranya? Dalam hati. Ya, kalau dari mulut kamu, yang bagus aja. Ketika dia udah mulai berbicara kasar, ingetin, dalam hati. Lakuin lagi tapi dalam hati. Puji, pinter mau bicara dalam hati, hebat. Tapi begitu dia keluar dari mulutnya bicara baik, kita puji, hebat kamu. Mau bicara bagus, keren gitu. Terus ketika dia ketemu tanpa harus dia ngomong kasar dulu ya, kita bilang, kata-kata baik apa yang udah kamu ucapkan ke orang lain hari ini? Gitu. Tanya aja, kan dia cari atensi biasanya kan. Gitu. Jadi sebelum perilaku jeleknya keluar, kita kasih atensi duluan. Kan anak ini attention seeker kan. Misal kita udah nge-label nih, ini anak yang attention seeker nih. Jadi sebelum dia cari atensi dengan cara jelek, kita ngapain? Kasih perhatian duluan. Jadi Bapak Ibu, anak yang mencari atensi itu bukan karena dia nakal, enggak. Karena dia butuh atensi. Gitu. Kalau udah punya anak yang, aduh ini attention seeker banget, kita harus kasih perhatian lebih. Kan tadi ada anak yang hyposense kan, yang emang dia harus merasakan lebih dalam kan, untuk dia bisa merasa seperti orang biasa kan, merasakan kayak orang biasanya kan. Kita kasih perhatian lebih. Jadi kalau udah ketemu anak yang attention seeker, ya kita sapa dia duluan. Hai, apa kabar? Udah makan belum? Basa-basi aja. Udah makan belum? Pergi ke sekolahnya diantar siapa? Ih, baju kamu keren loh hari ini. Gitu. Miss tahu kamu hari ini adalah anak hebat. Gitu aja. Dia kebutuhan itu udah terpenuhi, biasanya turun tingkat misbehave-nya ya. Karena dia butuh sebetulnya perhatian. Mungkin dia hyposense gitu, merasakan dia harus ditapa duluan gitu. Baik, sangat menjawab ya Pak. Semoga Mama dan Papa di rumah juga semakin paham begitu dengan diwakilkannya beberapa orang tua yang sudah bertanya. Begitu ya Bu Wiwin ya? Betul Bu Mala. Dan mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau sudah cukup, karena di chat ini sudah selesai Pak Eko yang bertanya lewat chat ya. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung ya? Barangkali ada yang mau. Bapak Ibu orang tua yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan. Karena sangat menarik. Sampai nggak kerasa loh ini Bu, malah waktunya iya sampai sudah mau menjelang pukul 11 begitu ya Bu Wiwin ya? Iya betul, sampai saking apa ya. Selamat siang Bu. Ada yang mau bertanya ini? Ada yang mau bertanya? Selamat siang. Selamat siang Bapak, Ibu. Saya orang tua dari Rafael Raka kelas 3C. Mau nanya Pak, kan di rumah itu mungkin anak saya tergolong yang menurut saya ya, kalau untuk belajar itu mengkondisikan dia on fokus itu agak lama Pak. Itu bagaimana ya Pak membuat dia supaya lebih cepat gitu fokus ke belajar itu, caranya bagaimana? Karena kita ya maklum ya, mama-mama pasti kalau dia udah lama nggak fokus gitu tuh nadanya udah bukan sudah mulai naik. Nadanya naik ya Mah ya? Nadanya sudah mulai naik. Walaupun ya mungkin kalau di sekolah ya lumayan, tapi kalau maksudnya kalau kita di rumah itu kan pengennya ya ajarin cepat gitu.
biar enggak nadanya naik gitu gimana Pak? Intinya, Makasih. iya betul. Intinya sih kita tahu kesukaan dia apa. Nah itu akan jadi senjata pamungkas tuh. Misalkan dia suka apa ya, beli Oreo misalkan. Ya kita punya kebiasaan setelah belajar, ayo kita pergi beli Oreo. Gitu. Jadi Oreo-nya itu hanya dapat ketika sudah selesai belajar, gitu loh. Jadi kesukaan dia itu kunci utama anak mau melakukan sesuatu. Sebetulnya yang butuh anaknya belajar kan bukan anaknya ya. Ya Bapak Ibu benar nggak sih? Yang butuh kan orang tua sama gurunya. Anak kok butuhnya main, iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya untuk Iya saat kan? ini. Betul kan? Anak butuhnya main, senang-senang, nggak ada yang batasi. Anak butuhnya itu, gitu loh. Anak butuhnya main, betul kan? Nah, kan kita nggak bisa dong nyuruh anak, ayo belajar, yang utama belajar. Enggak, anak yang utama main. Nah, untuk mengkompensasi apa caranya? Kita mau barter kesukaan kamu sama kepentingan Bapak Ibu nih. Kamu belajar, kita barter. Kamu akan dapat Oreo, tapi kamu belajar. Adil dong, betul nggak? Iya Betul kan? benar. Iya kan? Jadi kita cari tahu kesukaan dia apa. Kalau dia itu cara paling sederhana bahwa dia akan dapat kesukaannya setelah belajar. Jadi ibu hanya kasih dia yang dia suka setelah belajar. Jadi nggak ada yang namanya Oreo gratis tanpa ngapa-ngapain, gitu loh. Ya, tapi Oreo bisa diganti apapun ya sesuai kesukaan anak ya, nggak harus Oreo ya. Apa aja yang dia suka. Dan kuncinya ibu kenal anaknya. Anaknya emang sukanya ini. Setelah itu dia sudah jadi kebiasaan gitu, kita naikkan caranya. Dengan cara sistem token. Kamu belajar 2 kali berturut-turut, kamu dapat Oreo. Ya, dia udah terbiasa 2 kali berturut-turut baru dapat. Kak, kita naikkan lagi. Kamu belajar 3 hari berturut-turut dengan baik, baru kamu dapat kesukaan kamu. Jadi dia ngumpulin token gitu loh. Itu untuk hadiah yang lebih besar deh. Kamu mau hadiahnya apa nih? Kita pergi ke toko mainan misalkan. Oh, aku pengen banget nih mainan ini nih. Oke, mainan ini ya. Tapi pastikan Bapak Ibu mainan itu tetap ada di toko itu ya. Sampai dia bisa ngumpulin tokennya. Jadi kamu harus ngumpulin 5 kali belajar, 5 hari belajar berturut-turut dengan baik, kita beli mainan itu. Tapi Bapak Ibu harus bisa dipercaya ya, karena yang bikin anak itu mau ngikutin apa kata orang tuanya adalah rasa percaya. Jadi yang dibangun sama anak pertama kali apa? Trust, percaya. Percaya itu apa sih caranya? 1, lakukan apa yang sudah kita katakan. Ya, aku ulang, lakukan apa yang sudah kita katakan. Yang kedua, kalau kita nggak bisa lakukan, jangan pernah dikatakan. Ya kan? Itu yang namanya membangun rasa percaya. Kayak misalkan anaknya udah nangis nih, tantrum nih, mau main motor-motor di daerah apa tuh namanya itu? Karangpawitan. Tapi bahaya nih, dan kita udah mau pulang, udah malam. Besok kita mainnya besok. Anaknya tantrum, tapi berhasil dibawa pulang, gitu ya. Karena udah terlanjur keluar ngomong besok kita bawa main, harus. Itu membangun rasa percaya. Besokannya ketika kita ngomong, dia akan dengar. Gitu. Kalau anak kenapa nggak mau dengar kata-kata orang tuanya? Mungkin karena dia nggak percaya. Gitu loh. Nah, itu yang harus direfleksiin lagi ya. Apakah aku orang tua yang udah bisa dipercaya apa belum? Gitu. Begitu, Mama Rafael? Ya, makasih Bu. Sama-sama. Wah, butuh membangun rasa percaya. Begitu Bu Win ya. Betul. Ini suka di-mute sama Pak Brahma. Tapi yang paling penting saya yang tangkap dari tadi itu kesabaran ya, Pak Eko ya. Sebagai orang tua kita harus sabar dengan proses itu ya, bener kan? Kalau kitanya yang nggak sabar ya mungkin apa ya, kalau kita juga kepengennya instan-instan hari ini diberi apa reward, besok sudah bisa jalan begitu, sepertinya tidak bisa seperti itu ya. Mungkin juga konsisten Tidak kali ya, semudah, Bu iya. Win. Iya, Harus butuh kesabaran konsisten. dan konsistensi ya, benar. Betul. Jadi mungkin kalau dari pemaparan awal sampai akhir kita agak bisa mereview
tentang kita harus kenal kesukaan anak kita apa gitu ya. Iya, Lalu baru mungkin bisa kita diberi juga penguat ya. bisa membiasakan memberikan penguatan yang positif. Mungkin juga kita tuh harus banyak bersabar dan konsisten dalam hal-hal tertentu supaya anak juga bisa tadi harus membangun rasa percaya sehingga lebih mudah sebenarnya ya Pak ya, pada akhirnya kita dimudahkan untuk jadi tidak sering marah, nada tidak tinggi, di rumah fine, di sekolah juga sama. Jadi berjalan memang saling beriringan dan baik gitu hasilnya. Walaupun dalam prosesnya mungkin tidak semudah itu gitu ya. Iya, tidak semudah yang Tidak dibayangkan. semudah itu dan butuh benar-benar kesabaran yang amat Iya, sangat gitu ya. Apalagi betul. kita ibu-ibu, bapak, orang tua yang bekerja gitu dua-duanya pasti Iya, betul. menguras tenaga, pikiran gitu ya. Kurang lebih gitu kali ya Pak Eko ya. Semoga Iya, tidak salah. betul. Ya, barangkali ada tambahan Bu Wiwin? Cukup sepertinya. Cukup. Berarti Iya. pertemuan kita hari ini sangat berkesan. Terima kasih Pak Eko atas kehadirannya. Banyak hal yang kita dapat, terutama juga bagi orang tua di rumah, mama papa di rumah, semoga juga mendapatkan tips, manfaat, dan juga kita bisa melakukan dengan konsisten. Jadi saling nih di rumah iya, di sekolah juga iya. Begitu. Dan sekali lagi makasih ya Pak Eko sudah meluangkan waktunya pagi hari ini sampai jam 11. Stay sama kita. Semoga nggak kapok. Nanti kalau misalnya kita ada momen lagi, kita akan undang ke Yos gitu ya. Semoga ada momen-momen selanjutnya gitu ya Bu Wiwin ya. Mungkin bisa langsung datang kali ya Bu Mala. Oh iya, jadi biar lebih seru. Biar lebih seru. Mama ini pasti akan banyak yang bertanya, Bapak ini bagaimana ya tipsnya Ya, dan lain betul. sebagainya gitu. Gitu Pak Eko? Iya, begitu. Terima kasih udah diundang. Aduh, senang banget bisa berbagi hari ini. Kalau saya ada salah ucapan atau saya ada yang harus dikoreksi, saya minta maaf gitu, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Eko, dan mungkin untuk menutup kegiatan pagi hari ini kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Servas. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas segala anugerah, berkat, dan syukur kepadamu, karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama pada hari ini, mengikuti parenting bersama narasumber kami, Pak Eko. Semoga segala informasi pengetahuan yang kami dapatkan hari ini semakin memampukan kami menjadi orang tua yang mampu mendampingi dengan lebih baik lagi. Kami yakin dan percaya melalui pendampingan yang intens dan selalu terarah ke hal yang baik, maka kelak anak-anak kami menjadi pribadi yang baik dan bertakwa kepada Tuhan yang diimaninya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Servas telah menutup doa. Dengan ini rangkaian kita pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Mungkin ada. Terima kasih Pak Eko. Siswa yang di sini yang ikut gitu ya. Terima kasih para orang tua siswa. Senang sekali hari ini ya. Pak Eko tetap sehat ya, berkarya terus. Terima kasih Pak Tarno, Ya. sama-sama. Izin lab ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yuk. Terima kasih Pak Eko. Sehat Terima kasih selalu. Bapak Ibu. Mari. Terima kasih Bu Irin, Pak Brahma. Semuanya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.
Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, Pak Bu. sama-sama. Terima kasih kembali. Gitu.